wabarakatuh. Saya Iqbal Ilham Radha Putri NIM 166100068 akan mempresentasikan tentang penelitian saya yang berjudul penerapan metode regulator 4 untuk menyelesaikan persamaan difusi dengan menggunakan metode garis. Yang pertama yaitu adalah latar belakang rumusan masalah pada penelitian ini, yaitu bagaimana penerapan metode regulator 4 untuk menyelesaikan persamaan difusi dengan menggunakan metode garis. Yang kedua yaitu adalah bagaimana menghitung galat yang dihasilkan dari metode regulator 4 untuk menyelesaikan persamaan difusi dengan menggunakan metode garis. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menerapkan metode regulator 4 untuk menyelesaikan persamaan difusi dengan menggunakan metode garis. Yang kedua yaitu adalah untuk menghitung galat yang dihasilkan dari metode regulator 4 untuk menyelesaikan persamaan difusi dengan menggunakan metode garis. Batasan masalah pada penelitian ini yaitu persamaan difusi yang digunakan pada babak jamhuri pada tahun 2013, do U per do T sama dengan 3 do kuadrat U per do X kuadrat dengan batas X-nya 0 sampai Pi dan batas T-nya lebih dari 0 dengan kondisi awalnya UX, 0 sama dengan 4 sin 2X dan kondisi batasnya U0, T sama dengan U Pi, T sama dengan 0 dan pada saat mendiskretkan turunan ruangnya dengan menggunakan metode beda hingga pusat order 2. Kemudian pembahasan 3.1 penerapan metode regulator 4 untuk menyelesaikan persamaan difusi dengan menggunakan metode garis. Ini adalah bentuk dari persamaan difusinya dengan batas X-nya adalah 0 sampai Pi dan batas T-nya lebih dari 0 dengan kondisi batasnya U0, T sama dengan U Pi, T dan kondisi awalnya UX, 0 sama dengan Fx. Tahapan yang pertama yaitu adalah dengan mendiskretkan turunan ruang dengan menggunakan metode beda hingga pusat order 2 sehingga diperoleh persamaan seberikut. Kemudian kita pilih XI dengan I-nya adalah 0, 1, 2, 3 sampai M, di mana M adalah banyaknya titik diskrit. Apabila batas X-nya adalah 0 sampai Pi, maka nilai M-nya adalah Pi dikurangi 0 per delta X. Delta X adalah selisih jarak antara X1 dengan X yang lainnya. Kemudian nilai I yang telah kita pilih dimasukkan ke persamaan 3.2 sehingga diperoleh sistem persamaan diferensial biasa seperti berikut. Kemudian bentuk dari sistem persamaan diferensial biasa tersebut diubah ke dalam bentuk matriks sehingga diperoleh seperti berikut. Kemudian kita cari nilai U0 dan UM plus 1-nya diperoleh dari kondisi batas. Sehingga nilai dari U0 dan UM plus 1-nya adalah 0. Kemudian dimasukkan ke dalam matriks sehingga diperoleh seperti berikut. Kemudian kita misalkan U1, U2, U3 sampai UM-nya adalah U besar dan nilai matriks tersebut kita misalkan dengan A sehingga diperoleh persamaan diferensial biasanya DU per DT sama dengan A dikali U. Tahapan yang ketiga yaitu adalah dengan menyelesaikan persamaan diferensial biasanya menggunakan metode regulator 4 di mana batas T-nya adalah 0 sampai 1 sehingga N kecilnya 0, 1, 2, 3 sampai N di mana N besarnya adalah 1 dikurangi 0 per delta T. Ini adalah bentuk dari metode regulator 4-nya. Kemudian 3.1.1 penyelesaian persamaan diferensial penyelesaian metode regulator 4 untuk menyelesaikan persamaan difusi dengan menggunakan metode garis. Pada simulasi yang pertama, persamaan difusi yang digunakan merujuk pada babak jamhuri pada tahun 2013, yaitu do U per do T sama dengan 3 do kuadrat U per do X kuadrat, di mana batas X-nya adalah 0 sampai Pi dan batas T-nya adalah lebih dari 0, dengan kondisi batasnya U0, T sama dengan U Pi, T sama dengan 0, dan kondisi awalnya UX, 0 sama dengan 4 sin 2X. Tahapan yang pertama yaitu adalah dengan mendiskretkan turunan ruang dengan menggunakan metode beda hingga pusat order 2 sehingga diperoleh persamaan seperti berikut. Kemudian kita pilih delta X-nya adalah Pi per 5 sehingga I-nya adalah 0, 1, 2, 3, 4 karena kita memilih titiknya ada 5. Kemudian nilai I tersebut dimasukkan ke persamaan 3.11 sehingga diperoleh sistem persamaan diferensial biasa seperti berikut. UI-nya itu nilai I-nya itu harus mencakup nilai 0, 1, 2, 3 dan 4, tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang. Dan kenapa saya memulai dari U1? Karena nilai U0-nya sudah diketahui. Kemudian tahapan yang kedua yaitu adalah dengan mengubah bentuk dari sistem persamaan diferensial biasanya ke dalam bentuk matriks sehingga diperoleh seperti berikut. Kemudian kita akan mencari nilai U0 dan U4-nya dari kondisi batas sehingga diperoleh nilai U0 dan U4-nya adalah 0. Kemudian dimasukkan ke dalam bentuk matriks sehingga diperoleh seperti berikut. Kemudian kita masukkan nilai dari delta X-nya sehingga diperoleh seperti berikut.
Kemudian kita misalkan U1, U2, U3-nya sebagai U besar dan nilai dari matriks tersebut kita misalkan dengan A, sehingga diperoleh persamaan diferensial biasanya DU per DT sama dengan A dikali U. Kemudian tahapan yang ketiga yaitu adalah menyelesaikan persamaan diferensial biasanya dengan menggunakan metode Runge-Kutta order 4. Dipilih delta T-nya adalah 0,1 dengan batas T-nya adalah 0 sampai 1. Ini adalah bentuk dari metode Runge-Kutta order 4-nya. Kemudian, yang pertama kita akan mencari nilai dari U0-nya yang diperoleh dari kondisi awal. Dan kondisi awal pada peletihan ini yaitu 4 sin 2x. Dan setelah kita misalkan U besarnya adalah U1, U2, U3, sehingga saya memilih nilai X-nya adalah X1, X2, dan X3, sehingga diperoleh nilai U0-nya seperti berikut. Kemudian, untuk mencari nilai U1-nya menggunakan metode Runge-Kutta order 4, dan ini adalah bentuk dari metode Runge-Kutta order 4 untuk nilai U1-nya. Setelah kita mengetahui nilai dari U0-nya, sekarang kita akan mencari nilai dari K1, K2, K3, dan K4. Untuk mencari nilai K1-nya, yaitu fungsi dari T0, U0, dan persamaan pada 3.15 dimasukkan ke dalam fungsi dari K1, sehingga diperoleh nilai K1 seperti berikut. Kemudian untuk K2-nya, langkahnya sama seperti mencari nilai dari K1, sehingga diperoleh nilai K2 seperti berikut. Ini untuk nilai K3-nya. Ini untuk nilai dari K4-nya. Kemudian, setelah kita mencari nilai dari U0, K1, K2, K3, K4 dimasukkan ke dalam metode Runge-Kutta order 4 U1 sehingga diperoleh nilai U1-nya seperti berikut. Setelah kita misalkan nilai U besarnya adalah U1, U2, U3, sehingga nilai dari U11-nya 2,1856, U12-nya 0,000, dan U13-nya min 2,1856, dan langkah tersebut diulang sampai iterasi yang ke-11, yaitu pada saat T sama dengan 1 atau N kecilnya sama dengan 11. Ini adalah tabel dari simulasi pertama solusi numerik persamaan difusi. Kemudian ini adalah gambar dari simulasi pertama solusi numerik persamaan difusi yang menginterpretasikan bahwa nilai dari UXT-nya menunjukkan semakin besar nilai X, maka nilai UXT-nya semakin mendekati 0. Untuk simulasi yang kedua, dipilih delta X dan delta X-nya adalah pi per 15 dan delta T-nya adalah 0,01. Ini adalah tabel simulasi kedua solusi numerik persamaan difusinya. Ini adalah gambar dari simulasi kedua solusi numerik persamaan difusinya. Kemudian 3.2 yaitu adalah menghitung galat yang dihasilkan dari penerapan metode Runge-Kutta order 4 untuk menyelesaikan persamaan difusi dengan menggunakan metode garis. Pertama kita akan mencari solusi eksaknya, dan solusi eksak dari persamaan difusi UXT sama dengan 4E min 12T sin 2X. Untuk simulasi yang pertama, ini adalah tabel dari simulasi yang pertama solusi eksak dari persamaan difusi. Kemudian ini adalah gambar dari simulasi pertama solusi eksak dari persamaan difusi yang menginterpretasikan bahwa nilai UXT-nya menunjukkan semakin besar nilai X, maka nilai UXT-nya semakin mendekati 0. Kemudian ini adalah galat yang dihasilkan dari simulasi pertama persamaan difusi yang dihasilkan dari pengurangan solusi numerik dan solusi eksak pada simulasi yang pertama. Ini adalah gambar dari error simulasi pertama persamaan difusi yang menginterpretasikan bahwa hasil pengurangan solusi numerik dan solusi analitik menunjukkan besar error yang kecil. Apabila semakin kecil yang dipilih delta T, delta X yang dipilih semakin kecil pula error yang dihasilkan. Ini adalah simulasi. Untuk simulasi yang kedua, ini adalah tabel solusi eksak persamaan difusinya. Kemudian ini adalah gambar simulasi yang kedua solusi eksak dari persamaan difusinya yang menginterpretasikan bahwa nilai dari UXT-nya menunjukkan semakin besar nilai X-nya, maka nilai UXT-nya semakin mendekati 0. Dan hasil gambar pada simulasi yang kedua ini semakin jelas daripada simulasi yang pertama karena delta X dan delta T yang dipilihnya juga semakin kecil. Ini adalah error yang dihasilkan pada simulasi yang kedua. Ini adalah gambar dari error simulasi yang kedua yang menginterpretasikan bahwa error pada simulasi kedua ini lebih kecil daripada simulasi yang pertama karena delta X dan delta T yang dipilih juga semakin kecil.
Ini adalah gambar perbandingan dari simulasi yang pertama dan simulasi yang kedua pada errornya. Bab 4 yaitu adalah kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu adalah hasil penyelesaian persamaan difusi dengan menggunakan metode garis menghasilkan solusi yang mendekati solusi analitiknya. Metode ini menghasilkan galati yang kecil, sehingga metode garis ini dikatakan sebagai metode yang baik untuk menyelesaikan solusi numerik pada persamaan difusi. Dan saran pada penelitian ini, untuk penelitian selanjutnya disarankan menggunakan persamaan diferensial parsial linear dengan order yang lebih tinggi dan mengandung lebih dari 2 variabel bebas, atau dengan menggunakan metode lain seperti finite volume method sebagai perbandingan terhadap metode garis. Sekian presentasi saya. Apabila banyak kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.